Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa hukum investasi uang digital? Uang digital ini dia tidak, nilainya tidak stabil. Rupiah nggak stabil juga Pak Ustadz. Rupiah ini dulu sebelum krisis moneter $1 itu 2.000 perak. Sekarang $1 berapa? 15.000. Saya waktu mau ke Mesir 97, 98 melambung jadi 20.000. Makanya anak Indonesia yang berangkat tidak genap 100 orang, cuma 74 orang. 26 tak jadi berangkat karena dolar melambung. Berarti rupiah juga tidak stabil. Sama-sama tak stabil dong Pak Ustadz. Fluktuasi Bitcoin, uang digital, sangat tidak stabil. Dari pagi ke sore bisa dia melambung. Itu salah satu sebab dia tidak bisa dipegang, dipakai. Sebagai alat tabungan bisa, tapi sebagai alat transaksi tidak dianjurkan. Itu tentang uang digital. Jadi antum nyimpan bisa, tapi sebagai alat transaksi tak bisa. Jadi pakai uang konvensional aja. Uangnya uang alam ghaib ya. Uangnya itu ada, tapi di rekening. Dan berapa banyak orang kehilangan uang digital. Kemarin saya lihat penuh Ustaz, pas saya cek nol. Apa tak gila? Udah melambung-lambung udah. Punya pesawat pribadi, punya mobil. Insya Allah nanti kalau udah bagus jalan Kamboja ini saya pakai mobil sport saya nih Pak Ustaz. Jalan udah bagus, duit tuh hilang. Jadi kesimpulannya, sebagai untuk simpanan bisa, tapi sebagai alat transaksi tak bisa. Karena fluktuasi dia naik turunnya itu ngeri sekali. Bukan kata saya itu hasil pertemuan pakar ekonomi syariah di Ponorogo beberapa tahun yang lalu, membahas tentang uang digital. Siapa yang bawa buku 37 masalah populer? Ada? Yauma ini pertanyaannya tentang apakah mentakwil itu haram? Mentakwil. Mentakwil itu mengalihkan lafaz dari makna hakiki kepada makna lain. Yauma yukshafu an saqin. Pada hari itu betis Tuhan disingkapkan. Tahu betis? Betis. Pada hari itu, hari kiamat, betis disingkapkan. Gimana antum memahami ayat itu? Tuhan punya betis, betisnya disingkapkan. Makanya ahli tafsir mentakwil ayat itu. Makna betis Tuhan disingkapkan artinya huru hara yang sangat mengerikan. Asyada'id, perkara yang sangat mengerikan. Jadi mereka tahu. Apakah ulama salaf mentakwil? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya binasa kecuali wajah Tuhan. Ditakwil oleh Imam Al-Bukhari. Buka Sahih Bukhari. Kata Imam Bukhari, alti illa wajhah illa mulkah. Semuanya hancur kecuali kekuasaan Allah. Wajah ditakwil menjadi kekuasaan. Imam Malik mentakwil.
Mana contohnya? Yanzilu Rabbuna, Allah turun sepertiga malam. Kata Imam Malik, yatanazzalu amruhu, turun perkaranya, bukan zatnya. Jadi ulama salaf mentakwil. Jadi kalau ada orang mengatakan haram takwil, berarti dia sama dengan mengatakan Imam Bukhari melakukan perbuatan haram karena mentakwil. Udah saya bahas 2 jam tentang takwil. Buka handphone, tulis di Google itu UAS takwil, lengkap dengan PowerPoint, dapat. Nah, ini videonya, share di grup. Udah dibuatkan grup. Berapa isi grup? Yang belum masukkan, share UAS takwil. Dan sebutkan, karena ada kelompok mengatakan tak boleh takwil. Siapa yang mentakwil kafir, kata dia. Sudah ditonton 110.000. Pembinaan Imam Masjid Paripurna, dikumpulkan Profesor Akbarizan, semua imam-imam, kumpulkan di kantor MUI. Saya sampaikan materi setahun yang lalu, 2 jam 9 menit. Antum tonton tuh, tentang masalah takwil. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah duduk di atas arasy. Ini takwil. Apa maknanya? Allah Maha Kuasa. Duduk di atas arasy itu artinya kuasa. Kalau tidak ditakwil, gimana itu memahami? Duduk di atas arasy. Gimana Tuhan duduk di atas arasy? Bagaimana pandangan Islam terhadap pekerja percetakan mendapat orderan spanduk Selamat Natal? Innal halala bayyinun, yang halal jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, di antara yang halal dan haram itu ada perkara yang samar-samar, abu-abu. Famanittaqas syubhat, siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, faqad istabra'a li irdihi wa dinihi, li irdihi wa dinihi, dia sudah menjaga dirinya dan agamanya. Cari rezeki yang halal, yang jelas, jangan yang syubhat-syubhat. Kerja membingkai, kerjanya apa? Membingkai. Semua foto dibingkai. Foto Tuhan ini dibingkainya juga. Foto Tuhan ini dibingkainya. Itu banyak yang halal lagi. Tulis depan, tidak menerima yang syubhat. Kerja ngelas, semua dilas. Tuhan pun dilasnya juga. Kasihanlah kepanasan Tuhan bernalas. Saya mahasiswa tinggal di musola yang sholat subuhnya tidak berkunut. Sebelum saya tinggal di musola tersebut, saya selalu sholat subuh berkunut. Apa hukumnya saya selalu sholat subuh tanpa kunut terus menerus selama saya tinggal di musola itu? Pilihannya 2. Kalau antum tetap di musola itu, berarti sholat subuh antum itu sholat subuhnya mazhab Hanafi dan Hambali. Sebab mazhab Hanafi dan Hambali tak berkunut. Mazhab Maliki dan Syafi'i berkunut. Jadi kalau antum terus di situ, antum berarti sholat subuh pakai mazhab Hanafi atau Hambali. Apakah Hanafi dan Hambali ahlu sunnah? Ahlus 4 imam ahlu sunnah wal jamaah. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Hanafi dan Hambali tidak berkunut. Tapi kalau antum merasa tidak nyaman, pindah musola lain yang bermazhab Syafi'i. Kalau antum belajar fikih,
antum sholat tidak ikut perasaan, antum tenang-tenang aja. Kawan antum tak sholat pun tenang. Tapi karena antum risau saya nggak berkunut nih Pak Ustadz. Beribadah itu bukan ikut perasaan. Kalau sudah benar menurut dalil, benar menurut Quran, benar menurut sunnah, benarlah itu. Antum yang tiap hari sholat pakai air wudhu, tiba-tiba disuruh bertayamum, nggak enak hati saya ini Pak Ustadz. Rasa-rasa tak sholat. Kau ini sholat pakai rasa-rasa atau pakai ilmu? Saya sholat subuh di Masjid Akramun Nas Unri. Masjid Akramun Nas Unri Gobah, Jalan Ronggowarsito itu dibangun oleh dipimpin oleh orang-orang Muhammadiyah. Saudara kita Muhammadiyah itu pakai majelis tarjih. Majelis tarjihnya memutuskan subuh pakai mazhab Hambali, tidak pakai kunut. Bismillahnya sir. Saya 4 tahun ngajar di situ. 2009, 10, 11, 12, 13. Tidak pernah pakai kunut. Dan tak saya ulang sholat subuhnya. Karena sah. Penuh tak muat lagi tahun 2013. Pindah 2014 ke Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera. Berkunut. Al-Falah itu berkunut. 2 tahun. 15. 14, 15. Tak muat lagi, 2016 pindah ke An-Nur. An-Nur berkunut. Jadi masalah itu, selama dia 4 mazhab, Ahlus Sunnah wal Jamaah, antum tak perlu risau. Saya memiliki adik ipar perempuan di rumah. Sampai mana batasan dia dengan saya? Bagaimana dengan ipar? Waktu sahabat bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, kalau ipar bagaimana? Kata Nabi, alhamu al-maut. Ipar itu mati, kata Nabi. Kenapa kata Nabi ipar itu mati? Karena kalau silap ke orang lain bisa dinikahi, tapi kalau silap ke ipar, maut, bisa mati. Rusak semua. Anak, istri, mertua, hancur semua. Makanya kata Nabi, alhamu al-maut, ipar itu mati. Jadi jangan berdua-duaan dengan ipar. Untuk selamatnya tak usah sama ipar sama sekali. Saya tinggal dengan istri saya. Tiba-tiba ada adik istri saya mau datang, mau kuliah di Pekanbaru. Aku bukan tak setuju, tapi bagus kau cari aja lah tempat kos daripada kau tinggal di sini. Itu lebih baik, lebih selamat. Karena terjadi hal yang tak diinginkan. True story, kisah nyata. Ustadz Somad, kira-kira 10 tahun yang lalu. Apa hukumnya saya nikah dengan adik ipar saya? Saya bilang nggak apa-apa, kalau kakaknya udah meninggal. Namanya ganti tikar apa ganti guling? Ganti tikar ya. Menurut sebagian adat namanya ganti tikar. Kakaknya masih hidup. Loh, kenapa kau mau nikah sama adik ipar? Istri saya ini selalu pergi, adik ipar ini di rumah. Lama-lama jatuh cinta dia ke saya, dia mau nikah dia sama saya. Baru saya ingat hadis alhamu al-maut. Saya bilang, antum suruh dia pulang kampung. Masih ada orang tua, masih suruh dia pulang. Biar supaya dia nikah sama orang lain. Dua gendangnya. Kalau tak adik ipar, tentu cinta antum, cinta sama dia. Bahaya. Kemudian yang kedua, di rumah selalu datang laki-laki yang tak mahram untuk makan nasi. Karena dia saya tampung untuk makan. Sebab laki-laki itu anak perantauan. Yang jadi masalah, si laki-laki ini datang ke rumah bukan sekedar makan, tapi dia berlama-lama di rumah dan ngobrol dengan istri saya. Nah, ini kurang ajar.
Udahlah, nasi awak dimakannya, bini awak pula diambil. Kurang ajar. Antum kalau bertamu jangan lama-lama, asal selesai urusan pergi. Pastikan urusannya apa, habis itu tak usah lama-lama cerita. Kalau orang ngidul tak tentu. Saya paling tak tahan bercerita lama-lama. Makanya orang banyak heran, Ustadz ceramah aja yang ngomong ya, ternyata Ustadz nggak banyak ngomong ya. Aku udah di ceramah ngomong sama di rumah ngomong, kapan lagi aku mau istirahat? Paling tak suka saya ngomong banyak-banyak. Ceramah 60 menit, tanya jawab, selesai. Tak pandai saya cerita di sini. Bagaimana meningkatkan semangat untuk menuntut ilmu? Bagaimana meningkatkan semangat untuk menuntut ilmu? Saya orangnya tidak bisa penasaran. Jadi kalau saya ditanya sesuatu, saya mesti dapat jawabannya baru saya tidur. Tak bisa saya tidur sebelum dapat jawaban. Makanya sebelum tidur tak saya buka handphone. Karena kalau saya buka ada jamaah bertanya, itu mesti saya dapat jawabnya baru saya tidur. Kalau saya penasaran tentang sesuatu, saya mesti dapat. Dan kalau udah dapat, mesti saya hafal teksnya, atau paling tidak saya tulis. Itulah awalnya blog, saya buat blog. Begitu dapat, langsung saya masukkan ke blog. somatmorocco.blogspot.com, itu asal muasal blog. Nah, jadi balik pada ketertarikan. Ketertarikan kita ini kan macam-macam. Ada orang tertariknya ke batu, batu gilingan maknya pun digosok ya. Nah, kita tertarik ke batu. Ada tertariknya ke sepeda ontel, ada tertariknya ke hewan, iguana. Ada ketertarikan. Jadi memang ada manusia ini ketertarikannya ke ilmu, ilmu aja. Ada manusia yang tertariknya gitu. Jadi kita berusaha untuk ketertarikan. Kalau ada orang tidak tertarik pada ilmu, jangan paksa, stres deh. Agama Allah ini tidak selamanya ditolong dengan ilmu. Misalnya anak ibu membaca nggak suka, mikir tak suka, mudah dia suntuk. Asal belajar sedikit, kultum aja 7 menit tegak kepalanya. Jangankan ceramah 60 menit. Tapi nyanyi bagus, latih dia hadroh. Jangan suruh dia baca Riyadhus Shalihin, mati dia nanti. Tengok dia, oh anak ini berpikir tak suka, ngaji tak suka. Tapi kalau udah sholawatan, ya Hanana, ya Hanana, suruh dia latihan hadroh. Dia akan menolong agama ini dengan suaranya. Dia akan jadi Mahir Zain, dia akan jadi Atif, dia akan jadi Habib Syekh. Jadi agama ini tidak selamanya bisa ditolong. Gitu juga dengan anak penghafal Quran. Diterima 25 anak menghafal Quran. Setelah setahun, tak naik-naik hafalannya. Kita tidak boleh judge dia bodoh, karena tidak ada manusia ini yang bodoh. Mungkin di ngapal dia lemah, tapi di yang lain, makanya anak-anak yang tidak hafal full, kita tidak keluarkan. Selama akhlaknya baik, nanti dia akan untuk yang lain. Mungkin dia di security. Mungkin ini menolong agama ini tidak. Makanya waktu saya melepas adik-adik mau ke Mesir, kalian jangan bangga dengan prestasi akademik. Nilai tertinggi Al-Azhar Mumtaz, excellent. Di bawah Mumtaz, Jayyid Jiddan, very good. Di bawah itu Jayyid. Yang Mumtaz jadi profesor doktor di kampus, guru besar. Yang Jayyid Jiddan LCMA, jadi dosen. Yang Jayyid LC, jadi pimpinan pondok. Tapi jangan sepele dengan yang makbul. Kenapa? Karena yang Mumtaz, Jayyid Jiddan dan Jayyid berangkat umroh gara-gara si makbul. Karena dia yang punya travel.
Keberhasilan yang sesungguhnya adalah di tengah masyarakat. Berapa banyak yang makbul, tapi di masyarakat justru dia makbul. Makbul itu nanti diterima oleh masyarakat. Ada orang mungkin otaknya cerdas, hafal, tapi komunikasinya kurang baik. Itu tidak boleh kita menghukum orang. Anak sini bodoh Pak Ustaz. Banyak orang tua begitu. Kenapa? Pas dicek rapornya, ternyata matematikanya, fisikanya, tapi komunikasinya baik. Bisa rupanya kau makan pakai matematika aja. Kan tidak. Ya, tak boleh kita menjudge. Apakah benar dalam kitab Imam Al-Ghazali banyak hadis yang bermasalah? Datang Imam Al-Iraqi, Al-Hafiz, hafal 300.000 hadis. Al-Hafiz Al-Iraqi, lalu ditelitinya hadis yang ada di Ihya Ulumuddin, lalu di komennya di bawah, hadis dhaif, hadis sahih, hadis hasan. Tidak ada diejeknya sekali. Dia hanya menjelaskan hukum hadisnya di bawah. Hafal dia 300.000 hadis. Di takhrijnya hadis-hadis yang ada di Ihya Ulumuddin. Takhrij hadis Al-Iraqi terhadap Ihya Ulumuddin. Jadi satu kitab. Ada yang hafal 3 hadis, kalau laptopnya hidup. Setiap ceramah itu aja diserang. Ihya Ulumuddin itu banyak sekali hadis-hadis dhaifnya. Saya ikut Al-Hafiz Al-Iraqi. Tetap mengagumi Ihya Ulumuddin. Dari cara penyusunannya, sistematisnya. Ditulis oleh Imam Al-Ghazali tahun 505. 1000 tahun yang lalu lebih kurang. Luar kepalanya semua. Antum 4 jilid Ihya itu kalau antum baca. Ini tak pernah membaca Ihya, menyerang Ihya saja. Apa tak malu nanti dia kalau jumpa dengan Imam Al-Ghazali di akhirat? Al-Ghazali itu bergelar Hujjatul Islam. Saking kan dia membela Ahlus Sunnah wal Jamaah, membantah Syiah. Jadi satu kitabnya judulnya Fadha'ih Al-Batiniyah, membantai filsafat. Jadi satu kitabnya Tahafud Al-Falasifah. Punya kitab usul fikih Al-Mustasfa. Mustasfa itu hanya bisa dibaca S2 di Al-Azhar. S1 tak terkunyah yang Mustasfa. Al-Ghazali luar biasa. Al-Ghazali diangkat Nizamul Muluk menjadi rektor Universitas Nizamiyah. Sampai akhirnya dia kena syak, ragu. Nampaknya tiang di tepi sungai, tongkat. Ditengoknya dengan mata. Kalau tongkat masuk ke dalam sungai, setengah air, setengah muncul, kan bengkok. Tengoknya bengkok, pas ditarik lurus. Ternyata panca indera menipu. Mata tertipu. Kalau begitu ilmu yang selama ini kudapat menipu. Ditinggalkannya jabatan rektor. 11 tahun dia berkhalwat, bersunyi-sunyi, sampai akhirnya dia menemukan ma'rifah, pengetahuan yang sempurna. Al-Ghazali lah yang bisa membahasakan ma'rifah tanpa harus terpeleset meninggalkan syariat. Makanya kalau sudah cerita berakidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, bertasawuf, Al-Ghazali. Karena Ghazali yang paling selamat dalam bertasawuf. Sejalan antara syariat, hakikat, ma'rifat. 11 tahun ditinggalkannya dunia ini, berkhalwat sampai akhirnya, apa ma'rifat itu hai Al-Ghazali? Apa kata dia? Nurun yaqdhifullah fi qalbi abdi. Cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Saat dia keluar dari khalwat itu, kitab yang pertama ditulisnya Al-Munqidh Minadh Dhalal. Setelah Al-Munqidh Minadh Dhalal, barulah kitab Ihya. Puncak dari prestasi Al-Ghazali adalah Ihya Ulumuddin. Jadi orang kalau paham Ihya, menyerang Ihya, tak pernah baca Ihya, dan dia tak kenal Al-Ghazali, dan serangan itu pun dikopinya dari gurunya.
Yang gurunya juga tak pernah baca ihya. Khatam kan ihya. Nanti kalau musim libur, pergi antum ke Jawa, cari ada pondok-pondok yang menghatamkan ihya khusus. Baru antum tahu apa isi ihya itu. Ringkasan ihya diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Jadi satu jilid. Dulu kami baca di pondok. Nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumiddin. Mengapa Syekh Albani bisa mendhaifkan hadis? Padahal beliau kan lahir di zaman sekarang. Dia meninggal tahun 1999. Coba tulis di Google. Nasiruddin Al-Albani. Kapan dia meninggal? 1999. Bin Baz 1998. Nah, betul. 1999. Kok bisa dia mengatakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif? Dia jaga perpustakaan. Namanya Perpustakaan Zohiriyah di Damaskus. Ingatannya kuat. Dia orang Eropa. Albani itu Albania. Karena Albania ini dikuasai oleh komunis, bapaknya pindah ke Damaskus. Dia menjaga perpustakaan, dibacanya semua kitab, baca. Syarat hadis sahih itu 5. Yang pertama, ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. Tadi tengoknya sanad. Dari mana hadis ini? Bukhari. Bukhari dapat dari mana? Abdullah bin Maslamah. Maslamah dapat dari mana? Nah, dari Malik. Dari sini. Cek. Dari mana bisa tahu ini ketemu dengan ini? Baca kitab tarajim. Baca biografi. Kapan lahirnya? Kapan meninggalnya? Oh, ketemu. Oh, tak ketemu. Sahih. Dhaif. Itulah kerja dia di perpustakaan. Ternyata beberapa hadis dibilangnya di sini sahih, dibilangnya di sini dhaif. Maka datanglah Syekh Hasan As-Saqaf dari Yordan menulis kitab Tanaqudat Al-Albani Al-Wadihah. Coba tulis. Pakai tulis Arab. Tanaqudat Al-Albani Al-Wadihah. Kontradiktif Albani. 3 jilid. Tanaqudat dapat Al-Albani Al-Wadihah. Datang Syekh Mahmud Said Mamduh. Dr. Mahmud Said Mamduh. 7 jilid. Judulnya At-Ta'rif bi Awhami man qassama sunan ila sahih wa dhaif. Hadis-hadis yang didhaifkan Albani ternyata sahih. Qala Al-Albani dhaif. Qultu kataku bal sahih. Hadis ini sahih. Kenapa? Karena dia melihat satu jalur. Dari sini. Tengoknya dhaif kata dia. Padahal ada jalur lain yang dia tak tahu. Karena hadis itu ada namanya syawahid, ada mutaba'at. Karena dia tidak hafiz. Tak semua bisa dihafalnya. Terlepas dari segala kelemahan, dia sudah membaca, dia sudah berijtihad. Bahwa ijtihadnya salah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Yang bahaya itu nggak pernah baca, nggak pernah berijtihad, mau nyalahkan aja. Faham? Apakah membunyikan jari jemari ketika hendak berdiri dari sujud itu membatalkan sholat? Sedang sholat. Mazhab Syafi'i 3 gerak harakah ajnabiyah batal. Kalau pakai mazhab Syafi'i batal. Kalau mazhab yang lain tak batal. Kalau pakai hadis dari tempat berwudu ke tempat sholat tak boleh tashbih.
Tasbih menjalinkan jari jemari. Karena bisa melalaikan hati. Jadi habis wudhu itu tak ada tasbih, tak ada bunyi-bunyi. Tapi kalau masalah batal tak batalnya, khilaf. Kalau masalah boleh tak bolehnya, sepakat. Semua mengatakan tak boleh, karena akan membuat lalai hati. Beralih dari tasbih kepada tasbih. Seorang anak tidak ingin ikut ibunya yang menikah lagi karena ibunya menikah dengan pria yang tidak benar. Kemudian ibunya berkata, ridho Allah ada pada orang tua. Bagaimana anak tersebut berkah atau tidak hidupnya? Anak yang belum akil baligh, hak asuhnya ada pada ibunya. Yang memutuskan hakim. Hak asuh anak ini ada pada ibunya, kata hakim. Sampai ditemukan perkara yang membuat hak asuh berpindah kepada bapaknya. Di antara yang paling fatal, pertama, minuman keras. Kalau ternyata si ibu tertangkap minuman keras, langsung hakim mengalihkan hak asuh ke bapaknya. Yang kedua, selingkuh. Kalau ibunya pacaran, itu langsung si anak berpindah ke bapaknya. Selama ibunya tidak melakukan hal yang melanggar, maka hak asuh ada pada ibu. Setelah anak akil baligh, hakim bertanya, kau mau sama siapa? Kata si anak, saya mau sama bapak. Maka hak asuh jatuh ke bapak. Nah sekarang si ibu ini menikah dengan laki yang tidak benar. Lalu si anak pindah hak asuhnya ke bapaknya. Secara fikih si anak sudah benar. Bahwa si ibu mengatakan ibunya berkata ridho Allah pada orang tua. Ridho Allah pada orang tua itu masih koma, Mak. Ridho Allah ada pada orang tua yang benar. Bukan yang macam kau laki, kau hantu. Tapi tentu bahasa dia tak boleh begitu. Bahasanya tetap dijaga. Bagaimanapun dia tetaplah ibu. Karena dia melahirkan 9 bulan 10 hari, meregang nyawa itu tidak bisa dibalas dengan apa. Makanya bunyi ayatnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau dia memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan kau ikut. Tapi untuk melawan tak boleh. Coba baca ujung ayatnya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bergaul dengan baik. Bu, kan udah dewasa, udah bisa ngomong. Remaja pun bisa. Ini saya nggak bisa dengan bapak ini. Ini kalau saya tak tahu anak ini laki-laki apa perempuan. Kalau anak ini laki-laki, dia ngomong dengan baik. Saya tak bisa dengan bapaknya. Kalau anak ini perempuan, wajib dia sama bapaknya. Kenapa? Karena suami ibunya ini tak betul. Silap-silap digarapnya nanti. Tak satu dua kejadian. Tak satu dua kejadian. Nah, itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh. Mudah-mudahan diberikan Allah kita istiqomah, diberikan Allah SWT kebaikan dunia akhirat. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Tanamkan taufik dalam hati kami sehingga kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai. Allahumma ja'alna minat tawwabin, jadikan kami orang yang bertaubat. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Wa ja'alna min ibadikas shalihin, jadikan kami hamba-Mu yang saleh. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, perbuatan keji dan munkar. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki akhlak anak-anak muda kaum muslimin.
Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Salat sunat Isyraq 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.